Oke, silakan duduk, cari posisi yang paling nyaman buat Vivi. Ini Vivi milihnya lesehan, jadi kita lesehan. Ya, oke. Terima kasih ya, Vivi, kamu sudah ngobrol-ngobrol dengan saya lewat WA. Iya. Kemarin habis ikut bimbingan kelompok, kemudian dicerita di WA, Vivi bilang mau ngobrol lebih lanjut, gitu ya. Iya. Oke. Monggo, Vivi mau cerita tentang apapun yang unek-uneknya Vivi, silahkan. Tapi Vivi nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu bahwa apapun yang Vivi ceritakan insya Allah aman kerahasiaannya. Jadi tidak mungkin kami guru BK itu menceritakan kami ada asas kerahasiaan. Jadi kami nggak mungkin menceritakan ke guru yang lain atau wali kelas sekalipun kalau memang tidak ada kaitannya dengan mereka. Tapi kalau misalnya ada untuk kebaikan diri, pasti kami akan ajak ngobrol tapi hal tertentu saja. Ya. Aman ya? Aman. Percaya ya? Jadi, tapi dengan catatan yang nanti itu Vivi dapat solusi yang terbaik, maka Vivi harus terbuka, harus ngobrol apa adanya, terbuka ke Bu Ayun, biar Bu Ayun sama Vivi nanti bisa menemukan solusi bareng-bareng. Bukan saya menemukan loh ya, tapi Vivi yang menemukan. Oke, silakan Vivi kalau mau cerita. Itu sih Bu, sebenarnya permasalahan itu apa ya, di pembagian waktu itu, manage waktunya memang susah. Belakangan ini apalagi kurang 1 bulan buat menuju ke UAS. Ya. Itu buat bagi belajar itu agak amburadul dulu. Memang kebanyakan apa ya, kegiatan segala macam. Jadi Vivi merasa belum bisa bagi waktu karena terlalu banyak kegiatan. Boleh diceritakan Vi kegiatan yang Vivi sakjane sampai bingung antara tugas, kegiatan, atau mungkin dengan kegiatan dengan aktivitas di rumah juga. Silahkan Vi diceritakan dulu. Itu sih bukan kan kan menjadi pengurus memang agak ribet Bu ya. Jadi belakangan ini memang banyak kegiatan gitu. Karena kita pulang sekolah itu hari Senin misalnya, saya kan dipulang sama hari Rabu. Jadi saya pulang sekolah gitu, saya masih nyempetin buat koordinasi sama teman-teman saya, buat permasalahan di organisasi itu. Terus saya lanjut bimbel sampai malam. Terus di rumah juga masih ada pekerjaan lagi, pekerjaan rumah gitu. Kan terus akhirnya waktu belajar saya itu kalah, nggak ada waktu buat belajar. Akhirnya waktu belajar itu memakan waktu tidur. Jadi waktu tidurnya yang kurang. Sebenarnya Vivi itu bagus loh. Vivi antara seusia Vivi full dengan kegiatan di saat teman-teman sosial Vivi banyak yang apa ya terlena dengan gadget, dengan main. Tapi Vivi itu menyibukkan dirinya dengan banyak kegiatan. Mulai Senin sampai Rabu ada bimbel, kemudian tadi dibilang ada ikut kegiatan, ada koordinasi, kemudian berkegiatan di rumah. Itu sudah hal sosial Vivi itu hal yang luar biasa, ya kan? Nah, tapi dari yang sudah Vivi lakukan, sudah bimbel, terus koordinasi, yang Vivi ngerasa belum ketemu niche-nya itu tadi kan Vivi bilang waktu tidurnya kurang. Nah, bisa diceritakan lebih lanjut lagi. Biasanya Vivi itu tidurnya pada umumnya sebelum aktif seperti ini tidurnya seperti apa, dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau sebelum saya seaktif sekarang itu biasanya jam 9, jam 10 itu udah istirahat. Jam 9, jam 10 ya. Sudah istirahat malam. Sampai jam 3, jam 4. Jam 3 kamu juga hebat loh, ya kan? Terbiasa dipromosikan orang tua atau promosi sendiri? Itu bangun sendiri. Pakai anggaran. Iya. Luar biasa, semangat untuk sukses, semangat untuk mampunya, ya kan? Walaupun Vivi sibuk bimbel, koordinasi kegiatan, kemudian ada terlibat juga di rumah ya bantu orang tua, tapi Vivi masih bisa bagi waktu. Menurut saya gitu loh, Vivi bisa bagi waktu. Putri dulu
dulu katanya. Iya, dulu. Nah, sekarang Kalau sekarang itu udah nggak teratur lagi, nah, gitu. Kayak seperti apa udah aturnya? yang dulu jam 2 sampai jam 10, sekarang itu jadi jam 11, 12, bahkan dini hari baru tidur. Oh, ini masalahnya jam 11, kadang dini hari Iya, sampai karena di atas jam 12 atau sampai bahkan nggak tidur. kalau nggak tidur. Iya. Jadi kalau nggak tidur terus apa? Gimana? Kalau saya nggak tidur pas saya lagi halangan. Oh, pas lagi halangan. Memang kayak karena waktu belajarnya kurang, jadi saya maksimalkan buat belajar, bukan buat latihan aja. Oh, jadi jam 11 sampai kalau saat ini ya dengan kegiatannya di yang itu pola tidurnya jadi berubah. Ini beneran TV pola tidurnya jam segitu karena memang kegiatan atau karena main gadget? Karena kegiatan. Karena kegiatan. Karena saya itu prinsip saya itu mengutamakan orang tua saya dulu, Bu. Jadi saya mengerjakan pekerjaannya apa yang orang tua suruh dulu, terus baru pekerjaan saya. Jadi saya belajarnya memang di malam banget, hampir kayak jam 12, jam 11 itu baru belajar. Orang tua yang luar biasa karena bisa mendidik kamu apa ya mengutamakan orang tua lebih dulu baru nanti kamu kerjakan tugas kamu sebagai seorang anak itu ya kan kita anak solihah walaupun akhirnya Vivi karena mengutamakan orang tua dulu lebih mengerti agama tapi di sisi yang lain akhirnya Vivi jadi agak mundur waktu tidurnya sampai dalam tidur mengerjakan tugas. Iya. Masa iya Vi? Gak kerjakan tugas aja, biasanya kalau lagi padat-padatnya itu sambil ngerjain di hanya di organisasi juga, misalnya kayak bikin rundown kegiatan gitu. Oh. Jadi nggak harus belajar dari sekolah aja, terus ngerjain tugas dari bimbel. Bimbelnya apa Vivi? Saya di Financial Fashion. Jadi Jadi saya harus menuntaskan target soal itu tadi. karena di GU itu ada target-target soal yang harus diselesaikan. 40 soal. 40 soal per hari dan dia masih kelas 11 padahal ya. Tapi itu orang tua luar biasa, Vivi luar biasa. Oke, kita lihat nanti mana yang harus kita benahi ya. Oke, dengan mental Vivi yang sudah bahwa apapun yang Vivi lakukan pertama Vivi mengutamakan orang tua kemudian baru tugas nah yang jadi keluhan Vivi adalah tidur yang berantakan Sama waktu belajarnya tuh kan. tapi kan waktu belajarmu ini Vivi bisa terhandle dengan Vivi akhirnya mengorbankan waktu tidurnya. Iya, kadang itu kayak kebalik. Saya tidur dulu terus saya bangun di jam 2, jam 1 di tempat belajar. Saya dibolak-balik. Kalau memang lagi capek banget gitu, saya tidur dulu 1 jam 2 jam terus bangun. Sebenarnya kalau dilihat Vivi itu sudah luar biasa ya. Vivi paling tahu posisi fisiknya kapan face-nya buat belajar. Kalau memang nggak sempat untuk maksudnya nggak mampu untuk terus begadang untuk mengerjakan tugas, Vivi tidur dulu dan nanti bisa bangun. Iya. Itu dibangunkan mama atau pakai alarm? Pakai alarm. Karena kalau saya tidur, saya sukanya belajar itu yang sunyi-sunyi, Bu. Nah, itu sebenarnya Vivi itu kalau dulu saya pernah ngajar di mindset dan growth mindset ya sama fixed mindset. Nah sebenarnya Vivi itu sudah menerapkan growth mindset ya kan, terbukti apa? Vivi sudah tahu bahwa waduh aku gak tuh bengi gak ngerjakan soal sampai bengi gak bakal selesai ya kan, baik tugas di sekolah, tugas di bimbel maupun tugas di organisasi ya kan. Itu artinya Vivi ada kesulitan apapun Vivi berusaha mencari solusinya. Salah satunya contoh yang diceritakan Vivi tadi, Vivi merasa nggak siap nih kalau mata saya harus terus melek, harus kerjakan tugas. Oke, tak dulu baru nanti bangun kerja, ya kan? Itu sudah menjadi jawabannya luar biasa loh, ya kan? Terus apa yang mau dikoreksi lagi? Itu pas waktu saya padat-padatnya latihan lomba, karena mungkin siapanya cuma 1 bulan Bu ya, jadi setiap hari bahkan sampai malam itu kan ada bentrokan sama waktu bimbel.
saya jadi susah gitu loh. Oh, Kayak pagi sampai sore sekolah, terus sore sampai lomba yang malam di Sidoarjo kemarin. apa sih? Lomba ya? Iya. Oke, lomba. Itu terus Karena kayak deadline lombanya di tanggal itu, Iya. kemudian tugas di bimbel juga ada, tugas di sekolah ada. Ya apa ini bagi nah gitu kayak pagi sampai sore kan sekolah, terus Ya. sore sampai malam itu latihan. Saya itu bingung gitu kayak cara isinya, saya cara bagi waktunya gimana kan itu. Saya bimbel di jam 4:30, saya harus latihan sampai jam 7 waktu itu. Terus saya kayak bingung, terus di rumah juga ada kerjaan, terus ada tugas kayak ya Allah ini harus ngapain? Iya. Jadi tambah, aduh, sing tak bisa ambil Iya. gitu ya. Terus belum lagi di itu kerja organisasi, aduh kayak kenapa ikut semua gitu Bu? Kan Bingung lombanya ini kemarin sudah ya Bi ya, dari cerita kita ini kan lombanya sudah kemarin. Jadi yang Vivi lakukan selama ini waktu pas lomba kemarin kan pagi sampai sore sekolah, kemudian sore sampai malam bimbel sama latihan, terus tinggal malam. malamnya juga itu kan udah masih kerjaan rumah ya, tugas-tugas yang belum, terus kayak ya Allah. Nah, yang dilakukan di manajemen yang kemarin ketika padatnya Kayak udah gak teratur lagi Bu. Bahkan waktu itu kayak apa ya, sakit terpaksanya, bahkan perintah orang tua saya itu belum saya lakukan karena kayak begitu, atau tugas pribadi saya itu kalah. Oke, jadi Vivi itu merasanya, menurut saya Vivi itu sudah bagus loh manajemen waktunya. Artinya Vivi tahu kapan ketika nggak terlalu sibuk atau padat, Vivi bisa memanage waktunya. Saya dari dekat Vivi, memang Vivi ini kepinginan karena ada beberapa tugas orang tua sama tugas Vivi sendiri yang akhirnya belum terselesaikan. Ini merasa bersalah. Iya. Lebih ke situ. Iya, kayak bingung juga ini mau gimana gitu loh, kayak gak ada yang bantu karena saya harus selesaikan semuanya sendiri. Ya, saya itu pernah bisa menyelesaikan tugas orang tua, kemudian aku urusan sudah burung mari sakjane. Itu salah satu ciri anak solihah kan mendahulukan orang tua. Iya. Kak, gimana ya? Saya ini, saya kepingin juga mendahulukan orang tua, tapi saya benturan dengan tugas-tugas saya. Iya. Itu sebenarnya sudah merasa bersalah, kemudian mikir cari solusi, itu kan belum mindset, Iya. ya kan? Itu sudah Vivi berusaha mencari solusi karena Vivi ingin semuanya pekerjaannya semuanya terselesaikan. Oke, itu bagus. Cuma sekarang karena sudah selesai lombanya, berarti dengan yang Vivi kemarin sudah bisa mengatur waktu, apa nih yang harus saya lakukan agar perintah orang tua saya juga saya bisa membebaninya, terus urusan saya juga bisa terselesaikan. Kalau misalnya manage bisa ada nggak pekerjaan orang tua yang seperti apa yang Vivi merasa bersalah yang belum diselesaikan? Sebenarnya kan ibu saya itu kan suka bikin pesanan buat orang pabrik, jadi kayak kalau nggak bisa bantu kayak ngerasa bersalah banget gitu loh. Saya harus ngapain ini sementara pekerjaan saya belum selesai, saya harus bantu orang tua saya di persiapan pesanan itu sebenarnya. Ada yang nggak selain Vivi di rumahnya atau Kadang hanya kalau memang saya belum ada di rumah gitu soalnya. Kalau memang saya udah di rumah, saya yang mengerjakan meskipun kondisinya lagi capek ya nggak bisa ngomong. bantu apa kayak pas Iya, pas buat terus nulis bukunya, nulis dan semuanya gitu. kamu hebat loh kita sebelum jadi ibu rumah tangga sudah mencoba ya, sudah tahu bagaimana nanti ketika benar-benar jadi ibu rumah tangga itu yang harus menyiapkan untuk anak, kalau misalnya pekerjaan harus terhandle semuanya, itu hebat loh Bi, ya kan? Cuma di kotor lagi ini
berarti apa ya manage-nya? Iya, cuma gitu kayak Karena nggak bisa ya Nggak dibawa bisa. ke sekolah misalnya. Jadi ada minuman yang seperti apa? Tapi kalau harus bantu pas, kemudian nulis dan lain-lain, potong-potong, ya memang harus dikerjakan di rumah ya. Saya pikir pekerjaan itu bisa dibawa ke sekolah, nggak bisa ya. bisa kalau ya di sekolah itu biasanya tugasnya organisasi kayak bikin surat, bikin jargon atau lain-lain itu saya bisa masih bisa di sekolah. Cuman karena memang di saya kayak apa ya? Kalau emang sekolah ya fokus sekolah gitu, organisasinya nanti saja. Ada waktu sendiri atau nanti waktu pas free gitu saya baru ngurus organisasi. Oke, sekarang sudah mulai ketemu ya menurut saya ya. Tadi Vivi merasa, oke kalau bantu pekerjaan orang tua emang nggak bisa dibawa ke sekolah karena jenis pekerjaannya seperti itu ya. Pekerjaan di dapur, apa ngupas, potong, nggak mungkin. Nah, ternyata yang kayaknya masih bisa dipadukan antara pekerjaan di sekolah dan organisasi kayaknya ini Bi, organisasi sama sekolah yang bisa dijadikan satu di sela-sela waktu misalnya Vivi sudah menyelesaikan kan sampai malam menyelesaikan tugasnya, misal ada jam kos atau misalnya ada pergantian jam guru, mungkin ada guru yang agak terlambat masuknya, nah mungkin Vivi lagi saat itu bisa menyelesaikan tugas-tugas organisasinya, bikin jargonnya, rundownnya, dan acaranya, ya bisa ketemu ya, bisa ya. Terus kemudian untuk yang lainnya untuk akhirnya sholat yang Vivi merasa tadi, jadi nggak bisa sholat malam lagi. Iya. Itu biasanya kalau emang nggak tidur kan kalau lagi kan nggak tidur gitu kayak eman gitu loh, kayak kok cuma sebulan aja. Sebenarnya misalnya mau sholat tahajud karena belum tidur sama sekali saja sempat tidur ya, kemudian sholat itu memang karena terbiasa sholat tahajud maka memang sholat tahajud harus tidur ya, itu tidak apa-apa karena kondisi sholat tahajud kan bisa dilakukan sholat sholat obat kan, biasanya itu saya sholat tahajud hajat tidur. Nah yang ada sholat habis tidur itu kan memang yang hajat, tapi yang dua ini kan enggak apa-apa, harus tidur dulu. Jadi bisa misalnya sholat tahajud karena Vivi belum tidur, dan kalau Vivi tidur nanti bakal subuh nah sebelum ini lama kan Vivi saya bisa tahajud, kemudian saya menunggu subuh bulan baru sholat yang lainnya. Nah pas kalau nggak tidur semalam nanti kalau di sekolah, Nah itu kalau lagi pelajaran ya saya tetap fokus. nggak ngantuk. Jadi kalau ngantuk memang ngantuk, tapi pas saya istirahat itu saya buat istirahat. Jadi saya nggak kerjain apa-apa dulu. Oh, kalau malamnya habis bekerja, Iya. kemudian di kelas Kalau memang ada waktu free kosong istirahat, dan kalau kerjaan organisasi masih bisa dikondisikan, saya pilih istirahat dulu. Kalau memang ada pekerjaan organisasi yang kayak benar-benar urgent yang harus saya selesaikan, ya itu saya merelakan waktu tidur saya. luar biasa, kontribusi kamu buat organisasi, buat keluarga itu luar biasa. Anak usiamu saja ini juga bisa memilih waktunya. Kapan TV harus, kapan sibuk saya itu di mana, pada saat apa, kemudian di saat agak longgar nih aku harus kerja ini itu dari kita TV sebenarnya udah bagus loh, dan cuma tinggal bagaimana kalau tadi sudah ketemu ya, kalau misalnya pekerja rumah dan bisa dibantu di sekolah, maka pekerja organisasi yang di sela-sela waktunya tadi bisa dikerjakan di sekolah, di sela-sela itu. Oke. Kira-kira ada lagi nggak yang di Itu ini ngomongnya. kan rasa bersalahnya kan tadi kalau biasanya merasa biasanya bantu orang tua terus nggak bisa bantu, tapi kan orang tua juga nggak menyalahkan diri, nah orang tua kan malah itu malah direpot, timbulnya
dulu juga lumayan mahal. Iya. Tugasnya banyak, Banyak. dengan Vivi kegiatan organisasi banyak juga. Itu kan lucu bahwa intensitasnya semangat prestasinya Vivi itu luar biasa. Nah, kalau orang sukses itu dimulai dari masalah manja sosial. Jadi kalau orang sukses itu kan biasanya kebiasaan itu otomatis. Jadi ya tak pada umumnya. Kalau yang lainnya umumnya tidur jam 8, 9, jam 9:10 udah tidur, atau mungkin jam 11 sampai dini hari baru tidur, tapi karena untuk main game itu kan enggak. Nah, itu salah satu ciri-ciri calon orang sukses, ya kan? Tinggal Vivi nanti itu benar-benar kalau misalnya ada kesulitan, Vivi boleh menuliskannya. Saat ini misalnya Senin sampai Rabu jadwal kegiatan, nulis jadwal kegiatannya apa. Kira-kira sih bisa tak matchkan antara pekerjaan organisasi sama pekerjaan sekolah yang bisa tak sambil-sambil gimana? Dibuat list agenda ya, list kegiatan. Sehingga Vivi matchku nanti di sini. Kemudian nanti kalau membantu orang tua pun jadi ada aktivitas harian lebih Iya. Nah, ada aktivitas harian, misalnya Senin sampai Jumat itu kan sekolah, kemudian dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian termasuk juga Senin sampai di jam-jam sekolah itu yang menurut Vivi ada jam-jam yang Vivi tahu kemudian kayak atau mendadak di masa Jakarta itu bisa dimasuki untuk Vivi mengerjakan tugas bimbel maupun tugas organisasi, ya kan? Ya. Jadi kayaknya perlu buat catatan aktivitas harian mana yang kira-kira bisa disisipi untuk tugas-tugas harian gitu. Benar nggak? Iya betul. Ya. Atau punya cara yang lain? Saya tuh kalau saya tuh kadang-kadang bukan dan saya itu mengikuti apa kata saya pribadi, terus kayak atau saya tiba-tiba melakukan sendiri gitu, nggak sesuai, nggak apa-apa. Yang penting kan ada gapnya tadi. Hari ini kira-kira misalnya Senin sampai Jumat itu sesuai dengan jadwal sekolahnya itu pelajaran software. Vivi tahu punya tipenya seperti apa, kemudian biasanya datang atau enggak, atau tugas-tugas yang tipe-tipe tugasnya banyak. Nanti mana-mana saja yang bisa disisipi dengan tugas bimbel, tugas organisasi. Nah itu mending ditulis biar namanya kita punya keterbatasan ya, keterbatasan ingatan, keterbatasan manajemen. Maka kalau ditulis itu akan lebih tahu mana sih celah-celah yang bisa dimasuki, yang bisa dihandle pekerjaan di bimbel, di bimbel maupun di organisasi bisa dihandle pada saat jam pelajaran, dan mana yang tidak. Tapi saya ini mau tanya Bu sebenarnya, kalau memang kan kemarin libur ya, harusnya itu saya memikirkan nggak hanya libur, tapi ada tugas kan kemarin. Iya. Iya. Tapi kan saya harusnya tuh waktukan waktu dari itu kan harusnya saya maksimalkan waktu buat keluarga, buat ibu saya, keluarga yang sering saya tinggal karena kegiatan gitu, kayak merasa bersalah. Tapi saya harus ngurusin persiapan buat kegiatan dari saya, karena saya selalu ketemuannya gitu kan, karena saya kayak kalau kayak gitu saya itu merasa bersalah, kayak gimana saya harus prioritaskan yang mana gitu. Sementara saya kasihan juga orang tua saya, sering saya tinggal buat keperluan organisasi. Tapi kan ada komplain nggak dari orang tua? Enggak kan? Kadang kalau lagi sering tiap hari gitu, apalagi rapat-rapat itu kadang kayak kalau bilang kamu itu rapat terus nggak ingat rumah atau gimana gitu. Oke. Namanya anak solehah itu kan lihat kondisi orang tua, repot, kita nggak bantu itu merasa bersalah, ya kan? Tapi menurut saya masih bisa disiasati di contoh ya. Misal Oma lagi sudah agak longgar, kemudian lagi nonton TV atau lagi sudah agak longgar pekerjaannya, mungkin TV tiba-tiba di mana, kemudian cerita pernah nggak nih bersama ngobrol. Nah, Kak Jani, aku itu cerita itu kayaknya itu akan lebih
mendetok rasa bersalahnya Vivi biar nggak aku sering bilang sama mama kerja sama ayah bantu. Nggak, kadang kalau ayah belum pulang tuh dikerjakan tugasnya sendiri. Nah, Nunggu saya pulang gitu. ya berarti kan gimana rasa bersalahannya Vivi sebagai anak solihah. Vivi menebusnya karena yang saya ceritakan tadi itu mungkin ketika Vivi melihat mama sudah nggak tetap tapi apa pokoknya waktu yang pas untuk Vivi mama agak longgar kapan enak diajak ngobrol kapan nah, itu mungkin bisa ngobrol namanya anak sama kak perempuan sama ibu itu kan kadang nempel kemudian ini kan enak kan nah pada saat itu kan mau curhat mau ngobrol mau keluh kesahnya cuma tak jenak aku tuh yo pengen semua bantu mama cuma insya Allah tak selesaikan di rumah pekerjaanku sini gimana nanti lagi pasti mau katakan sampai dipijitin saya ya anaknya entah tangannya saya kata juga gini soalnya pijitinnya nanti oh amin saya sudah sepuh gitu kalau saya pijitin saya pegang kakinya itu gitu. Kalau ibu saya, mungkin ibunya di usia saya, jadi belum terlalu sepuh ya. Itu mungkin sih Sudah gitu ya aja. Iya, sudah agak kebuka. Nanti solusinya seperti apa? Ya sudah Ada plan-plannya. Oke, plan-plannya kira-kira apa saja yang habis kita obrolkan tadi itu kira-kira untuk mengatasi rasa bersalah. Sebenarnya kalau menurut saya Vivi ini kayak masalahnya bukan pada manajemen waktu sedikit, tapi lebih pada merasa bersalah. Iya, ya kan? kayak belum bisa apa ya, meskipun kayak secara nggak langsung orang tua saya maklumin, tapi saya tetap kayak belum bisa menerima kalau Kasih bisa bantu. Iya, kayak ya Allah, kenapa saya nggak bisa bantu gitu loh. Kayaknya dari cerita Vivi itu sudah luar biasa loh. Manajemen waktunya itu sosial Vivi itu bagus. Bagusnya gimana? Tadi Vivi paling tahu pada saat kapan tubuhnya Vivi merasa lelah, maka aku harus tidur dulu. Nanti bangun mengerjakan tugas lagi, baik tidur sekolah. Kemudian pada saat Vivi rasa bisa di combine antara pekerjaan sekolah, pekerjaan organisasi, maka Vivi siswa waktunya bisa memanage waktunya, bisa dimanage tadi ya kan. Nah, tadi kan yang belum adalah rasa bersalahnya Vivi, gimana ngatasinya, lebih ke sana kan kayaknya. Sama kayak belum bisa maafkan diri sendiri gitu loh, kayak habis melakukan kesalahan saya minta maaf, orangnya udah maafin tapi saya tetap nggak bisa menerima, belum bisa menerima gitu. Itu kesalahan ke siapa? Minta maaf ke orang tua atau yang lain? Kayak belum bisa menuruti ekspektasinya gitu ke orang tua maupun ke saya. Oh, ini kan agak cerita yang berbeda. Tadi kan saya belum dengar cerita yang ini. Ceritanya Vivi tadi kan manajemen waktu, kemudian rasa bersalah ke orang tua. Ternyata sekarang tambah sama pelatihnya rasa bersalah karena tidak bisa memenuhi ekspektasinya, tidak bisa merasa, tidak bisa memenuhi ekspektasi pelatih maupun orang tua. Padahal tidak pernah ada komplain dari orang tua maupun pelatih, ya kan? Ada komplain nggak dari orang tua sama pelatihnya? Kalau pelatih nggak ada kan? Cowok nggak ada. Nah, Cuma sayangnya belum bisa menerima gitu, kalau kenapa harus nggak bisa dapet gitu. oh belum bisa belum bisa dapat hasil yang maksimal di lomba-lomba itu. Oke, tapi nggak apa-apa sih perasaan itu, merasa bersalah karena belum bisa memenuhi ekspektasi orang tua maupun pelatih. Tapi kemudian kan Vivi terpikir untuk bagaimana agar aku bisa memenuhi ekspektasi orang tua sama pelatih kan. Nah itu sebenarnya sudah ada mindsetnya. Vivi terus berusaha walaupun Vivi merasa belum, Vivi terbuka. Ya apa caranya aku biar bisa memenuhi keinginan harapan pelatih untuk orang tua, ya kan? Ya, Itu sudah growth mindset, bukan fix mindset. Kalau fix mindset ya, terus lah ini kan gitu ya. Kayaknya yang pernah kita obrolkan di kelas kan
ya. Nah, dan sebenarnya TV itu punya mental problem saya bebas sekarang bagaimana caranya memenuhi ekspektasi orang tua. Kayaknya TV harus berdaya dulu dengan dirinya, memaafkan dirinya diri sendiri bahwa setiap orang punya batasan. Tapi Vivi kan sudah merasa ada batasan, tapi Vivi ada usaha untuk selalu bagaimana aku bisa memenuhi harapan, keinginan beliau-beliaunya kan. Iya. Nah, caranya seperti apa? Ini yang paling tahu. Dari cerita-cerita ini kan ini paling tahu. Contoh yang saya ceritakan tadi bisa bantu orang tua, kemudian di sela-sela orang tua sudah tak sampai untuk bisa bersaing bisa diikuti. Evaluasi ya enggak lah, nanti ngobrol santai, kemudian mencari solusi bareng aja. Jadi gimana nanti untuk dia dapat yang lebih lagi dari kemarin dapat berapa sih? Sama 30. Aku kan Putri itu sudah bagus loh. Itu dari rekap beberapa lomba Bu. Kalau lomba saya nggak dapat, tapi lombanya itu yang harapan satu sama yang PBB Makalah. Oh, Di satu sekolah itu lombanya. Tapi kalau lomba yang saya ikuti, saya nggak dapat karena saya mikir lagi mungkin belum rezekinya atau memang belum bisa dapat karena saya kemarin-kemarinnya kayak banyak apa ya, tim saya itu kurang kompak gitu, saya rasanya gitu. Padahal saya kayak nggak ada kata salah karena saya sudah kayak berusaha terus ya, nggak pernah masuk itu dengan saya, tapi tetap saja saya selaku kayak kipas saya jadi buat penanggung jawabnya di bagian itu, saya tetap merasa salah itu salah saya. ada anggota yang kadang nggak ikut Iya, latihan. jadi saya Sebenarnya kan Vivi sudah berusaha, ya kan, berusaha bertanggung jawab. Vivi diamanai sebagai penanggung jawab kegiatan itu, sudah berusaha menganjurkan teman-temannya untuk latihan setiap hari belajar maksimal. Tapi karena ini lombanya tim, iya kan, nggak angka itu Iya. kan hancur. Nah, tapi bukan berarti kita harus menyalahkan dirinya sendiri. Ya, kita evaluasi bareng anak yang satu dua anak yang kadang nggak aktif latihan, kemudian kadang juga kurang konsentrasi. Nanti kan bisa dievaluasi bareng-bareng dengan cara yang tidak menyinggung si anak itu, diajak ngobrol santai. Wah, dek makan MBG, ngobrol-ngobrol sama anak tersebut, ini tuh saja ini kan iso tenang ya, ini kompak ya. Jadi sih bahwa kamu sih kayak gitu dengan caranya Vivi yang lebih santun, yang nggak menyinggung temannya, pas menyempati santai maka MBG ini kompak ya. So latihan Bino ya kafe, insya Allah jadinya lebih ya. Seperti itu kan nggak nyinggung ya. Kayaknya sudah cukup sudah menjawab semua apa ya. Masuk apa saja yang mau dilakukan pilih ya, ada dibuat tulisan manajemen hadiah, aktivitas hadiah, ada yang bisa disisip oleh pekerjaan, kita ada yang belum, sehingga tidak hanya dalam pikiran tapi juga tertulis, sehingga ketemu bikin apa ini, karena tadi yang masuk masalahnya bisa dicairkan dengan ngobrol sama orang tua, sama diri sama kalau sama keluarganya ngobrol santai dan dari solusinya. Tapi yang jelas Vivi tidak perlu merasa bersalah. Kenapa? Karena dari sejak Vivi sudah berusaha semaksimal mungkin sampai kadang mau mantan waktu hidupnya, nggak perlu merasa bersalah. Vivi sudah berusaha menjadi anak solehah, tidak membuat beban orang tua, ingin yang terbaik untuk organisasinya. Jadi nggak usah merasa bersalah. Justru kalau kita merasa bersalah nanti hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi yang dipikirkan Vivi gimana caranya agar sudah berusaha maksimal, minta bantuan oleh Allah, bantu hamba agar semuanya berjalan lancar, bantu hamba mampukan, tidak hanya bantu tapi mampukan hamba, sehingga Vivi dikasih kemampuan untuk bisa ketika diamanai jadi tanggung jawab. Mampukan itu artinya Vivi bisa memanage diri sendiri, bisa memanage teman-temannya agar
solid, menghasilkan tim karena memang ini kerja tim, hasilnya juga hasil tim lombanya, insya Allah hasilnya maksimal. Saya insya Allah dengan bantuan Allah, aku bisa tahun depan lomba balap sepeda. Semoga obrolan kita konsisten ini bermanfaat. Vivi bisa mengambil solusi ya langkah-langkah selanjutnya. Sudah? Terima kasih banyak Ya, sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi kalau Vivi kepingin, Bu, saya mau ini lagi boleh ngobrol lagi. Oke, silakan. Kita bisa, Vivi bisa kembali ke kelas. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.